Pada segmen sebelumnya, kita membahas jalur metabolisme yang dilakukan oleh organisme kemoheterotrof. Pada segmen ini, kita akan membahas jalur metabolisme lain yang dapat dilakukan oleh mikroorganisme, seperti mikroorganisme fotoautotrof, mikroorganisme kemoautotrof, serta proses anabolisme dan juga proses metabolisme pada mikroorganisme yang menghasilkan cahaya atau bioluminescence microorganisms. Organisme fotoautotrop adalah organisme yang dapat melakukan proses fotosintesis. Pada proses ini, terjadi penggunaan energi dari cahaya matahari untuk pembentukan molekul karbohidrat seperti glukosa dari karbon dioksida. Namun, fotosintesis pada mikroorganisme ada dua jenis, yaitu proses fotosintesis yang sama seperti proses fotosintesis pada tanaman. Proses ini dilakukan oleh cyanobacteria dan alga, termasuk mikroalga. Jenis fotosintesis yang kedua adalah reaksi fotosintesis yang dilakukan oleh fotosintetik purple sulfur bakteria. Perbedaan dari keduanya adalah klorofil pada bakteri menyerap gelombang cahaya yang lebih pendek daripada klorofil A pada tanaman. Mikroorganisme green and sulfur bakteria tidak menggunakan H2O, melainkan menggunakan H2S atau hidrogen sulfida untuk mereduksi karbon dioksida. Ion H+ yang dihasilkan akan digunakan untuk pembentukan ATP, sedangkan elemen sulfur yang dihasilkan akan dikeluarkan atau ke lingkungan. Bahkan beberapa mikroorganisme purple ataupun green sulfur bakteria dapat memproduksi asam sulfat. Yang terakhir, purple and green sulfur bakteria adalah mikroorganisme anaerobik obligat, sehingga akan mati ketika terdapat oksigen di lingkungannya. Oleh karena itu, pada proses fotosintesis, mereka tidak akan melepaskan oksigen, melainkan elemen sulfur atau beberapa akan menghasilkan asam sulfat. Selain dari perbedaan-perbedaan tersebut, proses yang terjadi pada kedua tipe fotosintesis ini akan sama. Pada proses fotosintesis akan terjadi dua reaksi utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Walaupun demikian, reaksi gelap dapat tetap berjalan walaupun terdapat cahaya matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi terang dan reaksi gelap yang terjadi pada proses fotosintesis di cyanobacteria dan mikroalga.
Berikut merupakan contoh reaksi fotosintesis atau reaksi terang yang dilakukan oleh cyanobacteria, alga, dan tanaman hijau. Pada reaksi terang, cahaya akan mengenai pigmen klorofil di bagian tilakoid dari kloroplas. Elektron di klorofil akan tereksitasi atau kandungan energinya akan meningkat. Elektron ini akan berpartisipasi dalam proses produksi ATP pada cyclic photophosphorylation dan non-cyclic photophosphorylation. Pada cyclic photophosphorylation, elektron yang tereksitasi akan masuk ke rantai transfer elektron. Ketika mereka berpindah dari satu molekul ke molekul lain, ATP akan diproduksi melalui proses chemiosmosis sama seperti reaksi fosforilasi oksidatif. Elektron ini nantinya akan dikembalikan lagi ke klorofil sehingga dapat mengalami eksitasi terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan proses ini dinamakan cyclic photophosphorylation. Pada non-cyclic photoreduction, energi akan dihasilkan dalam proses chemiosmosis. Pada proses ini juga akan terjadi fotolisis air, yaitu peristiwa pemecahan air menjadi elektron, proton, dan molekul oksigen. Elektron yang dihasilkan akan digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Dan juga elektron ini akan digunakan untuk proses produksi energi melalui rantai transfer elektron. ATP dan NADPH yang merupakan produk dari reaksi terang akan digunakan bersama karbon dioksida pada reaksi gelap untuk membentuk karbohidrat. Reaksi gelap dikenal juga sebagai reaksi fiksasi karbon. Reaksi ini terjadi di stroma sitoplasma. Karbon dioksida akan direduksi oleh elektron dari NADPH pada proses yang dikenal juga sebagai Calvin-Benson cycle. Energi dari ATP dan elektron dari NADPH adalah molekul-molekul yang dibutuhkan untuk mensintesis karbohidrat seperti glukosa ataupun gula lainnya dari karbon dioksida. Hubungan antara reaksi gelap dan reaksi terang dapat dilihat pada gambar. Reaksi terang akan menghasilkan oksigen, ATP, dan molekul NADPH yang akan bereaksi dengan CO2, dan dengan adanya penggunaan ATP akan menghasilkan molekul karbohidrat seperti glukosa. Pada kemoautotrop atau kemolitotrop, energi dihasilkan dari senyawa inorganik dan bukan senyawa organik. Elektron donor adalah senyawa inorganik seperti hidrogen sulfida, gas hidrogen,
Fe2+, dan amonia. Pada kemoautotropi terjadi proses respirasi aerob, tapi menggunakan sumber energi berupa senyawa inorganik. Kebanyakan kemolitotrop menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya, atau mereka juga dikenal dengan istilah autotrop. Salah satu contoh kemoautotrop adalah bakteri nitrifikasi yang dapat merubah amonia menjadi nitrit dan juga nitrat. Energi yang dihasilkan dari proses metabolisme akan digunakan untuk bermacam-macam keperluan sel, seperti sistem transport membran, pergerakan sel, pertumbuhan sel, dan juga biosintesis senyawa makromolekul kompleks. Pembuatan makromolekul kompleks ini membutuhkan building blocks atau senyawa dasar seperti asam amino, purin, pirimidin, dan gula ribosa. Building blocks ini umumnya berasal dari senyawa intermediate proses katabolisme. Produk-produk intermediate dari proses katabolisme yang digunakan sebagai building block untuk proses anabolisme atau biosintesis disebut juga sebagai senyawa amfibolik, karena senyawa tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi ataupun digunakan untuk pembentukan senyawa kompleks. Berikut adalah contoh dari building blocks untuk molekul protein atau asam amino. Dari proses glikolisis akan dihasilkan 3 fosfogliserat yang merupakan building blocks dari asam aminoserin. Asam aminoserin ini dapat digunakan untuk memproduksi glisin dan sistein. Lalu glisin sendiri dapat digunakan untuk mensintesis purin. Terdapat pula building blocks fosfoenol pirufat, yaitu senyawa dengan 3 atom karbon yang akan bergabung dengan senyawa lain seperti tretosa yang memiliki 4 atom karbon membentuk molekul dengan 7 atom karbon yang memiliki cincin benzen untuk menghasilkan asam amino tirosin, penilalanin, dan triptofan. Kemudian produk glikolisis yaitu asam pirufat merupakan building blocks dari asam aminovalin, leusin, dan alanin. Lalu alfa ketoglutarat yang merupakan produk intermediate dari siklus TCA merupakan building blocks dari glutamat yang akan digunakan untuk pembentukan asam amino prolin, arginin, dan glutamin. Terakhir, oksaloasetat yang merupakan senyawa intermediate dari siklus TCA merupakan building block dari
aspartat yang dapat digunakan untuk pembentukan pirimidin dan asam amino lisin dan treonin. Jalur metabolisme biosintetik ataupun anabolisme merupakan proses yang sangat kompleks. Sebagai contoh, pembentukan asam amino triptopan membutuhkan 13 enzim yang berbeda. Tidak adanya ataupun kurangnya satu enzim pada jalur biosintesis menyebabkan mikroba tersebut tidak dapat mensintesis senyawa tersebut. Substrat-substrat esensial yang tidak dapat disintesis sendiri oleh mikroorganisme harus dapat diambil dari lingkungan hidup mikroorganisme tersebut. Hal ini berarti hilangnya salah satu enzim saja dapat membuat kebutuhan nutrisi mikroorganisme tersebut bertambah. Mikroorganisme juga dapat mensintesis lemak dan karbohidrat lain yang dibutuhkan oleh selnya. Namun, laju pembentukan senyawa-senyawa tersebut bergantung pada aktivitas dan juga keberadaan enzim. Beberapa organisme aerob seperti Acetobacter dapat memproduksi selulosa yang umumnya ditemukan pada tanaman. Untaian atau benang-benang selulosa akan dibentuk oleh Acetobacter yang akhirnya menyebabkan pembentukan lapisan selulosa di permukaan medium cair. Acetobacter adalah mikroorganisme aerob obligat. Pembentukan selulosa ini merupakan salah satu bentuk mekanisme survival dari Acetobacter agar tetap mendapatkan oksigen dari udara. Banyak bakteri mensintesis peptidoglikan, lipopolisakarida, dan polimer lain yang berasosiasi dengan dinding sel. Beberapa bakteri dapat membentuk kapsul, terutama pada media yang mengandung serum ataupun banyak senyawa gula. Kapsul merupakan polimer dari monosakarida. Gambar ini mengilustrasikan ringkasan proses biosintesis yang terjadi di mikroorganisme. Pirimidin, purin, ribosa, deoksiribosa, dan fosfat akan bergabung dan membentuk asam nukleat dan juga nukleotida lainnya. Asam amino akan bergabung membentuk protein. Protein ini dapat bergabung dengan asam nukleat untuk membentuk nukleoprotein. Glukosa dan juga gula-gula lainnya akan bergabung membentuk polisakarida dan karbohidrat lainnya. Lalu, asam lemak dan gliserol akan bergabung dan membentuk lemak. Gabungan antara lemak dan polisakarida akan menghasilkan glikolipid. Lalu, gabungan antara lemak dan protein
akan menghasilkan lipoprotein. Terakhir, gabungan antara protein dan polisakarida akan menghasilkan glikoprotein. Bioluminescence merupakan kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan cahaya yang merupakan salah satu proses evolusi dari metabolisme aerobik. Bakteri dari genus Photobacterium dan Achromobacter, hewan kunang-kunang, glowworms, dan beberapa organisme laut yang hidup di laut dalam mempunyai kemampuan untuk menghasilkan cahaya. Organisme-organisme ini memiliki enzim luciferase dan juga beberapa komponen lain dari rantai transfer elektron. Enzim luciferase mengkatalis reaksi kompleks di mana molekul oksigen akan digunakan untuk mengoksidasi aldehid atau keton rantai panjang menjadi asam karboksilat. Pada saat yang bersamaan, FMNH2 dari rantai transfer elektron akan teroksidasi menjadi molekul FMN yang merupakan senyawa turunan dari vitamin B2 yang tereksitasi dan akan memancarkan cahaya saat molekul ini kembali ke keadaan tidak tereksitasi. Pada proses ini tidak terjadi reaksi fosforilasi oksidatif yang berarti tidak ada pembentukan ATP. Namun, energi yang dihasilkan akan dilepaskan kembali sebagai cahaya. Berikut merupakan contoh bioluminescence pada mikroorganisme. Pada gambar sebelah kiri, cahaya yang dihasilkan oleh bakteri bioluminescence cukup untuk digunakan sebagai lampu baca. Lalu, pada gambar sebelah kanan, anglerfish dapat menerangi laut dalam yang gelap karena memiliki bakteri bioluminescence yang hidup secara simbiotik pada bagian lure atau pancingan. Bagian ini akan menarik mangsa untuk mendekat pada jangkauan rahang dari anglerfish. Mikroorganisme ini menghasilkan cahaya yang digunakan oleh anglerfish untuk menarik mangsa. Sedangkan anglerfish akan memberikan habitat, perlindungan, dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri bioluminescence tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang jalur metabolisme lain yang dapat dilakukan oleh mikroorganisme fotoautotrof, mikroorganisme kemoautotrof, serta proses anabolisme dan juga metabolisme pada mikroorganisme yang menghasilkan cahaya atau bioluminescence organism. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.